oleh kepala sekolah yang ibaratnya, usia 50 tahun ke bawah itu untuk mencoba mendaftar CGP. Dan di Kota Serang itu baru, mulai CGP angkatan 6. Kami diminta untuk mendaftar oleh oleh kepala sekolah gitu kan, dengan ya sama aja alurnya pada saat teman-teman di sini, mendaftar PPG sama kita pun seperti kita mengisi esai gitu kan, esai ya tentang apa yang dipertanyakan, terus, wawancara, terus, memberikan pembelajaran, video belajar lah gitu ya. Kita ngasih, layanan layanan klasikal dengan waktu 10 menit gitu kan. Mungkin kalau sehari-hari kita memberikan layanan klasikal klasikal itu kan 40 menit ya. Nah, kita ringkas selama 10 menit itu gimana. Nah, ternyata dari berbagai, teman-teman di sini yang keterima, yang daftar yang keterima 3 orang gitu. Itu yang membuat saya, ya dengan pengalaman ini berawal dari, niat kita, terus berawal dari, saya baru lulus PPG teman-teman waktu itu. Lulus PPG, Daljab, terus, eee eee, mencoba pembukaan tentang guru penggerak gitu. Kalau di provinsi lain mungkin dari angkatan 1 sampai 5 itu sudah ada. Tapi kalau di Kota Serang baru angkatan 6 gitu dibuka. Makanya ya pihak sekolah meminta pimpinan itu untuk daftar. Mau diterima atau enggak ya nanti gimana ya, saya mikir ya udahlah kapan lagi kesempatan gitu. Mungkin pengalaman saya itu seperti ya, bisa belajar lah, bisa belajar dan, oh seperti ini ya, dalam artian saya, karena, eee, di provinsi lain lulusan CGP itu banyak dijadikan pengawas atau kepala sekolah gitu. Bahkan di Kota Serang pun sudah ada yang menjadi pengawas bahkan kepala sekolah. Mungkin, tinggal menunggu apa ya, giliran saja gitu. Intinya ya, keuntungan menjadi CGP itu, kita bisa menjadi pengawas, kita bisa menjadi, kepala sekolah, terus, ya kayak model guru pamong kan sekarang dibutuhkan yang lulusan GP juga begitu. Begitu Mbak Dit. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah? Oke, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, awalnya mungkin kalau kita kan bukan pembelajaran ya, tetapi layanan ya, layanan, klasikal yang berdiferensiasi seperti apa gitu kan. Eee, saya juga berawal ya nggak tahu gitu, cuman intinya saya harus mencari tahu nih contoh RPL yang harus saya buat untuk pembelajaran berdiferensiasi itu apa saja. Yang waktu itu saya karena di sekolah banyak, kasus tentang bully ya, akhirnya saya angkat materi tentang, stop bully. Nah, di situ, saya membuat RPL di mana RPL itu ya kita, lebih ke pembelajaran, berdiferensiasi, di mana ada proses konten, proses, sama hasil. Nah, di situ. Setelah saya membuat RPL, ya karena ini kan tugas ya waktu itu tugas yang harus kita kumpulkan, saya upload dan bahkan saya bimbingan sama, pendamping, individu gitu, PP ya, pengajar praktik yang ke sekolah itu. Dan akhirnya, disuruh untuk mempraktekkan di kelas. Seperti apa sih, karena mungkin, di Kota Serang yang jadi guru penggerak ibaratnya yang SMP ya baru saya gitu kan. Akhirnya semakin antusias tuh PP, BK itu seperti apa sih gitu kan, karena PP saya dapatnya waktu itu kepala sekolah SD gitu kan, dan di Kota Serang itu tidak ada, kepala sekolah, maksudnya tidak ada, sekolah yang, eee, guru BK gitu kan, baru SMA, SMP gitu dan akhirnya, coba, pengen tahu nih, apa, tentang gimana gitu kan, BK itu emang ada masuk kelas? Saya bilang, "Ada Pak, kita adalah masuk kelas, satu kelas, walaupun kita nggak ada, mungkin kita bisa memakai kelas yang lain." Nah, saya buat RPL-nya ini Pak, RPL saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan akhirnya saya disuruh
membuat video dan dilihat mengajar atau dilihat layanan klasikalnya sama beliau. Saya ke kelas, ya saya menampilkan video tentang bully, banyak ya video tentang bully gitu kan. Nah di situ, saya, apa ya, mungkin ada beberapa di poin pertanyaan juga ada menggunakan asesmen juga gitu kan. Asesmen, asesmen apa, asesmen non kognitif atau dengan, asesmen gaya belajar. Di situ kita sebarkan, siswa tersebut itu, gaya belajarnya seperti apa, tuh. Nah, di situ juga nanti, setelah kita memberikan layanan klasikal, kita memberikan video tentang bully dan sebagainya ya, tentang materi layanan klasikal yang kita buat itu, kita membentuk, maksudnya membentuk kelompok atau enggak, sendiri-sendiri. Oh ya, seumpama siswa tersebut dia lebih ke kinestetik, atau dia lebih ke visual, atau dia lebih ke, auditori. Nah, itu nanti kita menyuruh mereka itu untuk membuat apa ya, membuat tugas juga LKP apa, lembar kerjanya, terus tugasnya juga kita buat gitu. Ya kayak model, oh dia bisa kalau kinestetik kan lebih kemana gitu kan, terus ini, nah silakan, bisa, anak-anak membuat poster atau enggak bisa anak-anak membuat puisi atau ya anak-anak bisa mengekspresikan